Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa Sabita Mumtazah Habib dengan NIM 24031554083 dari Prodi Sains Data 2024 Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalkulus lanjut materi turunan parsial pertama dan turunan tingkat tinggi. Turunan parsial pertama. Turunan parsial pertama adalah menghitung turunan satu variabel dengan menganggap variabel lain konstan. Notasinya yaitu turunan terhadap X berupa fx sama dengan do f per do x sama dengan do z per do x sama dengan zx. Kemudian ada turunan terhadap y. Fy sama dengan do f per do y sama dengan do z per do y sama dengan zy. Contoh soal yang pertama, yaitu menentukan parsial pertama dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat. Jawab, kita harus mencari turunan terhadap x terlebih dahulu. Turunan terhadap x dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat, yaitu 2xy plus 3y kuadrat. Kemudian kita mencari turunan terhadap y. Dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat, yaitu x kuadrat plus 6xy. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan parsial pertama dari fungsi fx, y sama dengan sin xy plus cos x. Jawab, seperti tadi kita harus mencari turunan terhadap x dari fungsi fx, y sin xy plus cos x. Turunannya yaitu y cos xy min sin x. Kemudian kita mencari turunan terhadap y. Dari fungsi fx, y sama dengan sin xy plus cos x. Turunannya yaitu x cos xy. Kita akan lanjut materi yang kedua yaitu turunan parsial tingkat tinggi fungsi dua peubah. Turunan parsial tingkat tinggi fungsi dua peubah fx, y adalah turunan parsial pertama yang diturunkan lagi. Bisa 2 kali, 3 kali, ataupun lebih terhadap variabel yang sama atau yang berbeda. Notasinya yaitu ada fxx, x, y sama dengan do per do x, do f dalam kurung do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat. Itu artinya kita menurunkan fungsi terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Fy x, y sama dengan do per do y dalam kurung do f per do y sama dengan do kuadrat f per do y kuadrat. Maksudnya yaitu kita menurunkan fungsi terhadap y, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Fyx, x, y sama dengan do per do x dalam kurung do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x do y. Artinya yaitu kita menurunkan fungsi terhadap y terlebih dahulu, kemudian kita menurunkan lagi terhadap x. Fxy, x, y sama dengan do per do y dalam kurung do f per do x sama dengan do kuadrat f per do y do x. Artinya kita menurunkan fungsi terhadap x terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan menurunkan terhadap y. Adapun notasi yang lain yaitu turunan parsial tingkat 2 pada fungsi 3 peubah, yaitu
do kuadrat V per do Y kuadrat, do kuadrat V per do Y kuadrat, do kuadrat V per do Z kuadrat, do kuadrat V per do X do Y, do kuadrat V per do X do Z, do kuadrat V per do Y do X, do kuadrat V per do Y do Z, do kuadrat V per do Z do X, do kuadrat V per do X do Y. Mohon maaf sebelumnya, yang pertama ini do kuadrat V per do X kuadrat seharusnya. Kita masuk ke contoh yang pertama dan yang kedua. Tentukan parsial tingkat 2 dari fungsi 2 peubah berikut. Yang pertama yaitu fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y plus y pangkat 3. Yang kedua yaitu fungsi fx, y sama dengan x sin y plus y cos x. Jawabnya yang soal pertama, fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y plus y pangkat 3. Kita harus mencari turunan terhadap x terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan do f per do x sama dengan 2xy. Kemudian kita mencari fxx-nya. Maksudnya yaitu kita menurunkan fungsi terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Karena tadi turunan fx yang pertama sudah ketemu yaitu 2xy, kemudian kita turunkan lagi terhadap x, yaitu menjadi 2y. Kemudian kita mencari fxy. Artinya kita menurunkan terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Karena fx turunan x, fx ini sudah ketemu yaitu 2xy, kemudian diturunkan lagi terhadap y, yaitu 2x. Yang kedua, kita mencari turunan terhadap y. Fy sama dengan do f per do y sama dengan x kuadrat plus 3y kuadrat. Turunannya dari fungsi soal yang tadi ya. Kemudian kita mencari fyy sama dengan do per do y dalam kurung do f per do y. Artinya kita menurunkan terhadap y terlebih dahulu, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Karena kita sudah mencari turunan terhadap y yang pertama, yaitu x kuadrat plus 3y kuadrat, kemudian diturunkan lagi terhadap y, yaitu menghasilkan 6y. Kemudian kita mencari fyx sama dengan do per do x dalam kurung do f per do y. Sama dengan do per do x. Karena kita sudah mencari turunan terhadap y yaitu x kuadrat plus 3y kuadrat, kita akan melanjutkan dengan menurunkan terhadap x, yaitu menghasilkan 2x. Contoh soal yang kedua yaitu fungsi fx, y sama dengan x sin y plus y cos x. Yang pertama kita mencari turunan terhadap x, yaitu fx sama dengan do f per do x. Turunannya yaitu sin y min y sin x. Kemudian kita mencari fxx. Seperti sebelumnya, kita menurunkan terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Jadi, sin y min y sin x diturunkan terhadap x menjadi min y cos x. Kemudian kita mencari fxy sama dengan do per do y dalam kurung do f per do x. Artinya
kita menurunkan terhadap X, kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Karena kita sudah mencari turunan terhadap X berupa sin Y min Y sin X, kemudian diturunkan lagi terhadap Y, menghasilkan cos Y min sin X. Yang kedua, kita mencari Fy, turunan terhadap Y. Fy sama dengan do F per do Y sama dengan X cos Y plus cos X. Kita mencari Fy sama dengan do per do F do Y dalam kurung do F per do Y. Artinya kita mencari turunan terhadap Y, kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Karena kita sudah mencari turunan terhadap Y, yaitu X cos Y plus cos X, kemudian diturunkan lagi terhadap Y, menghasilkan min X sin Y. Kemudian kita mencari Fyx sama dengan do per do X dalam kurung do F per do Y. Kita menurunkan terhadap Y, kemudian diturunkan lagi terhadap X. Karena kita sudah mencari turunan terhadap Y, yaitu X cos Y plus cos X, kita turunkan lagi terhadap X, akan menghasilkan cos Y min sin X. Selanjutnya ada materi turunan parsial tingkat 3. Turunan parsial tingkat 3 dan seterusnya dapat didefinisikan dengan cara yang sama menggunakan notasi yang serupa seperti turunan parsial tingkat 2. Salah satu notasi yang digunakan yaitu Fxyy sama dengan do F per do Y dalam kurung do per do Y dalam kurung do F per do X sama dengan do per do Y dalam kurung do kuadrat F per do Y do X sama dengan do pangkat 3F per do kuadrat Y do X. Artinya, kita menurunkan fungsi terhadap X terlebih dahulu. Kemudian turunan tersebut diturunkan lagi terhadap Y, kemudian menghasilkan turunan baru, kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Adapun contoh penerapan turunan parsial pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendeteksi perubahan suhu di permukaan. Yang kedua, perubahan ketinggian di bukit. Yang ketiga, pengaruh iklan dan harga terhadap penjualan. Adapun contoh penerapan turunan parsial tingkat tinggi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengendalian polusi udara. Yang kedua, optimasi keuntungan. Yang ketiga, analisis tegangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.